Pengertian guru profesional. Sebelum mengetahui arti dari guru profesional, maka kita harus mengetahui arti dari profesi dan pengertian dari guru. Profesi secara etimologi berasal dari kata profession atau dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin yaitu professus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu menurut persyaratan khusus serta memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, ataupun kecakapan standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sementara itu, pengertian guru diambil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1 yang mengatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maka dari itu, Agus F. Tambayong dalam buku Menjadi Guru Profesional karya Muhammad Uzair Usman menjelaskan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Maka guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangkan. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai hambatan dalam mengembangkan keprofesionalan guru. Nah, Hakim menjelaskan permasalahan yang dapat menjadi hambatan untuk menjadi guru yang profesional ada 4, diantaranya 1. Sikap konservatif guru yang bersangkutan. Tidak sedikit di antara guru yang lebih senang melakukan tugasnya sebagaimana yang biasa dilakukan dari waktu ke waktu. Keadaan semacam ini menunjukkan kecenderungan tingkah laku guru yang lebih mengarah pada mempertahankan cara yang biasa dilakukan dalam melaksanakan tugas atau ingin mempertahankan cara yang lama atau konservatif. Mengingat cara yang dipandang baru pada umumnya menuntut berbagai perubahan dalam pola-pola kerja. 2. Lemahnya motivasi dan dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan. Dorongan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas profesional sebagai guru sepatutnya muncul dari dalam diri sendiri. Dorongan ini bisa saja dirangsang dari luar diri. Adanya upaya meningkatkan kemampuan melakukan pemberian penghargaan kepada guru-guru teladan, memberi tambahan insentif bagi para guru yang menunjukkan dedikasi dan prestasi tinggi dapat dipandang sebagai upaya mendorong gairah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Cara-cara semacam itu dapat dipandang sebagai alat untuk mendorong kreativitas para guru meskipun ada kecenderungan bersifat sementara. 3. Ketidakpedulian terhadap berbagai perkembangan dalam dunia pendidikan. Para guru yang mempunyai kepedulian rendah terhadap berbagai perkembangan dan kemajuan beranggapan bahwa semua kemajuan yang dicapai tidak mempunyai arti, baik bagi dirinya maupun bagi siswanya. Dengan demikian, dia pun cenderung untuk mempertahankan pula pola kerja yang selama ini dipegang dan tidak ada upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional dirinya sendiri. Dan yang keempat, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan pembelajaran merupakan satu bagian terpadu dari seluruh permasalahan yang disebutkan di atas. Faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru menurut Anie Masan, yaitu masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi, dan kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru menurut Akadum. Yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total.
Yang kedua, rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. Yang ketiga, pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihak-pihak terlibat. Yang keempat, masih belum smoothnya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru. Dan yang terakhir, masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi yang berupaya secara maksimal meningkatkan profesionalisme anggotanya. Lalu, upaya pengembangan profesionalisme guru. 1. Strategi pengembangan profesi guru. Yang pertama yaitu in-house training atau IHT. In-house training adalah sebuah bentuk program pelatihan di mana materi pelatihan, waktu, serta tempat pelatihan ditentukan sesuai dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh peserta atau perusahaan yang meminta. Umumnya pelatihan dalam bentuk in-house ini dilaksanakan oleh perusahaan, institusi, dinas dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di tempatnya. Yang kedua yaitu program magang. Program magang adalah periode pengalaman kerja yang ditawarkan oleh suatu organisasi untuk jangka waktu terbatas. Magang juga dikenal dengan sebutan internship, yaitu penempatan kerja dengan perusahaan atau organisasi yang memberikan pengalaman kerja dan keahlian baru yang dapat berguna untuk karir masa depan. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Kemitraan sekolah adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandasan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Yang keempat, belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari instruktur. Yang kelima, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Yang keenam, kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Yang kedelapan, pembinaan internal oleh sekolah. Yang kesembilan, pendidikan lanjut. Yang kedelapan, diskusi masalah-masalah pendidikan. Dan yang terakhir, seminar. Seminar adalah pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Dalam seminar terjadi tukar pikiran di antara penyaji dengan peserta diskusi. Strategi pengembangan profesi guru selanjutnya adalah workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, ataupun jenis lainnya dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya ada penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Selanjutnya adalah pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat atau pendidikan, dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu pengembangan sikap profesional guru. Sikap profesional guru dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakatnya.
Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha, latihan, contoh-contoh, aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, serta sikap profesional yang dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Yang kedua yaitu pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran lokakarya, seminar, atau informal melalui media massa, televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan. Nah, yang ketiga yaitu upaya pemerintah meningkatkan profesionalisme guru. Pemerintah telah berupaya meningkatkan profesional guru. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat prasekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyetaraan diploma 2 bagi guru-guru SD, diploma 3 bagi guru-guru SLTP, dan strata 1 atau sarjana bagi guru-guru SLTA. Meskipun demikian, penyetaraan ini tidak bermakna banyak kalau guru tersebut kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 42. Selain sertifikasi, upaya lain yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya dengan mengaktifkan PKG atau Pusat Kegiatan Guru, MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran, maupun KKG, yaitu Kelompok Kerja Guru, yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru dan kesejahteraan secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme. Dengan demikian, usaha meningkatkan keprofesionalisme guru merupakan tanggung jawab bersama antara LPTK sebagai penghasil guru, instansi yang membina guru, dalam hal ini Depdiknas atau yayasan swasta, PGRI, dan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu upaya guru dalam meningkatkan profesionalisme. Yang pertama yaitu memahami tuntutan standar profesi. Yang kedua, mencapai kualifikasi dalam kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Dan yang terakhir yaitu mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi. Muhtahir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam mengelola pembelajaran.